Oke, balik lagi di Saya merasa terbantu kali ini karena opening dibantu sama Nata, jadi lebih semangat ya guys. Kasihan Gus Hendra kalau setiap opening tuh selalu terbebani gitu loh. Mungkin passionnya bukan untuk membuka obrolan ya. Bukan, hanya enggak sih, emang kayak ada gimana gitu kalau mau opening itu loh. Mungkin karena nggak kebiasa atau memang kayak tadi Ki bilang tuh dah Apa? tidak apa namanya tidak Passionnya. passionnya untuk membuka sebuah pembicaraan gitu. Oke, kali ini ada bintang tamu spesial kita. Spesial banget. Semua bintang tamu yang di sini tuh spesial. Spesial, karena dipilih melalui proses yang panjang lah. Betul. Enggak Dan sekarang juga aja spesial sekarang mau untuk gitu. spesial untuk keluarganya juga. Wih, Oke, di sini ada Gus Ganda. Ganda. Apa kabar, Gus? Baik. Ini katanya Gus nih teman SD-nya Gus. teman SD SD ya. ya? Temen tetangga SD. Iya, teman tetangga juga. Yang kayak banyak obrolin di podcast tuh yang di kayak tinggal di puskesmas tuh. Ya benar banget. Jadi rumahnya Gus dekat puskesmas. Saya dulu kan ibu saya ngajar di SD. Nah. Jadi dapat mes di SD. Jadi sebelah itu puskesmas gitu. Oh gitu. Iya. Makanya kalau aku pulang kalau aku istirahat sekolah tuh gampang pulang ya. Tinggal Oke. loncat ya bisa nyampe rumah gitu loh. Istirahat makan siang pulang. Pulang ya tuh udah harusnya pas istirahat makan siang tuh pulang biar nggak gini tuh biar nggak buang-buang uang Bener. buang-buang uang. Walaupun harga di koperasi itu cukup murah pada saat itu ya, tapi tetap memilih untuk pulang gitu loh. Berarti ini kalian salah dua anak yang menjalani kedinasan live ya sebagai anak-anak yang gini. Anak dinas live. Anak dinas live banget. Yang satunya Medan lah. Gus Ganda nih dinas yang di dunia pendidikan. Iya, yang satunya kesehatan. Kesehatan gitu. Tapi keluarga berpendidikan, saya kayak orang tidak berpendidikan. Aduh. Itu tuh kayak yoga. Ngalong ngarep tak deket. By the way ini fun fact-nya nih. Ini ibunya Gus Ganda ini kan memang jadi seorang guru lah waktu itu SD ya. Dan berkat ibunya Gus Ganda ini aku bisa mewakili sekolah untuk lomba menulis aksara Bali. Karena nombor. Enggak. Murid teladan. Murid teladan. Saya datang bulan duluan. Waduh. Aduh. Padahal kayak udah gininya apa tuh tempat tinggalnya tuh di sebelah SD. Kan masih telat Gus. Enggak pernah telat gitu. Aku paling pertama, paling datang. Mau pulangnya aja telat ya. Enggak pulang juga paling pertama. Ngecek sekolah aja deh. Ngecek sekolah kalau udah rame baru udah. Ya. Kalau masih sepi dia perlu. Kalau baru bangun tuh gini. Anak tidur Ben. Jadi by the way SD-mu dulu apa namanya biar masuk kelas itu pakai lonceng Aku pakai gini, pakai apa cakram kayaknya tuh ya. ya. Apa sih? Apa rem mobil tuh kayaknya tuh ya. Teng yang mesti nyaring gitu loh. Kalau di sekolah tuh kan pakai bel terus ya, pakai bel. Jadi kan ini sekolah nih. Terus ini kan mes tempat bapakku tinggal nih. Jadi aku di sekolah tuh kan tring. Oh, udah masuk kelas, baru aku ke sekolah gitu. Udah mau tunggu harusnya ada mau habis trisannya dulu. Terus soalnya kalau tulisannya itu ganti-gantian sih. Yang ya biasanya ya. SD gila pisan dia harus 6. SKJ 94. Ayo bersatu. Ayo bersatu. Berarti Gus Ganda nih menghabiskan waktu SD-nya tuh ya emang di SD. Literally di SD. Dedikasi Harus SD yang melalui di SD. Tapi aku dulu waktu SD juga suka main ke SD sih. Enggak. Ada teman di kali Kan udah juga. pulang, udah pulang. Pasti mainnya ke SD tuh entah kenapa gitu loh. Iya. Tapi pasti pas baru masuk tuh suasananya agak mencekam. Iya, benar. Soalnya kenapa Ki suka ke SD pas sudah pulang tuh? Karena Ki nggak ngebuk. Kalau saya digebuk, biasanya kan kalau pulang dari hotel itu kan masalah digebuk-gebuk biar kita nggak pengen lagi ke sana gitu. Oh gitu ya. Gitu. Aku nggak pernah gitu sih. Katanya, makanya Ki nggak pernah gebuk ke sekolah ya. Makanya Ki pengen lagi ke sekolah gitu. Enggak, belum sempat ngebuk udah diempuk dulu. Waduh, udah bagus ya? Ya, direnovasi kan biasa gitu angkatan-angkatan kita tuh setelah tamat gitu, baru bagus. Padahal misalnya SD nih, tamatnya ke SMP. SMP-nya nggak lebih bagus, SD-nya lebih bagus. SMP ke SMA. Tapi kalau saya beda. Apa? Tetap segitu aja SD karena tinggal di SD sampai SMP dekat tinggal Oh, di sampai SMP masih di Iya, SD itu juga. Soalnya gini kalau di waktu kita kan di Pancasari ya tempatnya. Pancasari. Jadi SD-nya tuh di sini kan, SMP-nya tuh di sini gitu. Oh, Terus tuh di sini tuh ada SD lagi.
SD apa tuh lagi? SD 3 ya? SD 3 namanya. Oh, Jadi jadi kan di SD 1. jadi satu daerah itu SD-nya tuh ada mencar dua gitu jadinya. Ada SD 4 juga sama. 4. Tiga. 3 ada Di- Iklim. di Dasor. Tawuran nasi terus. Kalau poli biasanya. Oh, boleh ya. Oh, memadu. Kalau bahasanya liganya tuh memadu. Oh, dipaduin. Enggak. Misalnya voli SD ini sama SD ini latih tanding Oh, tuh, lagi madu. tanding mau madu. Aku kira punya istri lagi. Maunya Gue memadu terus. cerita kan kita nih satu angkatan berarti ya. Enggak. Saya Lebih kecil. udah kecil. Anu ya lebih kecil. Wah. Lebih gede, kakak kelas. Kakak kelas kita. Kakak kelas. Cerita ini tentang SD dulu. Oh ya boleh. Gini kan kayak apa tuh? Waktu kemarin kan kita pernah ngobrol tuh guys, SD itu membuka banyak pengetahuan kita tentang permainan-permainan juga. Oh iya, kayak gitu kan. Di materi di teman Itu itu tuh kan SD tuh dari kalian main apa nih cara kayak yang apa namanya galasin tuh apa namanya dulu? main gitu loh. Pasti-pastian. Pasti-pasian gitu kan kayak beda tempat, beda nama, tapi mainnya sama aja main Iya, cingklak iya. tuh. Kalau tempat tuh main cingklak, mungkin tempatnya main bekel. Iya benar. Ini guys ada Nah. cerita gini nggak sih SD itu yang dua deh yang kenangannya bagus, yang sama yang kayak Aduh nih kayaknya enak ingat gitu. Kenangan bagus, banyak kenangan bagus sih dia ya. Dari ya jalan anak guru gitu. jadinya ngeraja. Cuman ada apa? Saya gitu sih. Sekarang ibu jualan kan di SD, Hah? tiket jualan tuh. Jadi kita ngambil di kantin tuh gratis gitu. Traktir lah teman-teman. Iya. Itu sih suka. Bos ya. Iya. Soalnya gini juga Iya, ya, bos. kalau misalnya guru jualan tuh kadang-kadang kan kita yang rebutan nih mau jualan Mau apa. jualan apa gitu. Nah kalau Tiket jualan. ya, kalau dia ibunya jualan, dia bisa milih dari awal besok mau jualan apa biar nggak ribet gitu. Lepas piket juga bisa. Oh, banyak privilege ya. Banyak privilege. Ke guru juga. Apa lagi cerita seru di SD? Cerita seru nih banyak gitu. Ada waktu teman sih. Waktu SD kan zaman-zaman Tamiya nih. Zaman Tamiya. Jadi ada salah satu teman yang punya Tamiya nih. Adik kelasnya minjam dirusain. Habis itu dirusain kan mau minta ganti rugi nih. Adik kelas ini nggak punya Nggak punya uang. nggak punya uang kan utang jadinya. Nah jeleknya teman saya ini apa namanya nggak bisa bayar dibungain lah sama dia. Dibungain 1 hari 1.000. Awalnya 1 hari 1.000. Jualan tenir sejak Jiwa bisnis. Bayangin SD udah punya utang jutaan. Enggak kan juta miliar. Miliar. Miliar Jadi, kan nih dia udah punya utang sama teman di kelas nih. Itu kelas apa tuh kita? Kelas 5 nih. Kelas 5 sama Tapi adik aku kelas kelas 4. Itu temanku tuh. Temannya dia. Habis itu sekarang setiap ditagih nggak punya uang. Jadi teman-teman geng di SD itu minta dia ngapis nggak punya uang nih, tagih aja di adik kelas yang punya utang sama aku gitu, berapa 1.000, nanti kalau nggak dibayar bungain lagi. Lucu. Semua satu angkatan satu kelas tuh punya utang sama dia. Jadi sampai 1 miliar punya utang ceritanya dulu. Tekanan mental aja di SD gitu. Parah banget dulu. Ingat tuh. Itu dulu paling nggak terlupakan tuh. Sampai sekarang pun ketemu teman-teman SD pasti dah nyeritain itu. Pasti ditagih ya. Enggak sih, kayak dulu kan goblok-goblokan aja sih. Ya bayangin uang 100.000 aja udah susah dari zaman dulu. 20.000 Apalagi aja. SD loh. Punya 20.000 aja udah ngekos banget gitu loh. Kita tuh SD berapa sih rata-rata bekal 3.000 atau 300? 3.000 ya? 5.000. Aku kelas 1 dulu 1.500. Kalau aku nggak pernah bekal. Iya sih. Iya sih. Aku 1.500 sih dulu SD, habis itu udah kelas 5 kelas 6 tuh udah mulai 3.000. 3.000 5.000. Ya dulu di kampung murah-murah ya. Aku Ya, juga bubur aja 250 kan. Aku juga hitungannya di desa juga. Beli mami tuh apa tuh? 50 Mami rupiah. Mami sama apa lagi? Lala. Lala. Cup Cup.
sama ginian sih kuda mas ya. Oke, kuda mas Iya, iya, yang iya. makaroni. Makaroni sekarang kan masih itu kuda mas, Masih tapi lebih kecil ya. Oh, Ada lagi kacang yang putih-putih kayak pilus. itu Kansas Kansas enak. Terus ini juga sama yang jagung-jagung saking Saking jagung-jagung gini ribut-ribut. Oh, ribut. Itu kan agak-agak katos gitu ya. Nyangkat gitu digigit kleng. Dulu kalau makanan paling unggul di paling top lah di SD zamanku dulu sama Agus, Astor. Iya, Astor. Cari dayaan mesti Iya. ngebungkus. Iya. Biar tengah-tengah dia Kan lu isi plastik ya udah aneh lanjut. ini dari ini pamungkas nih. Kalau you do it. Baru buka take me home. Itu ya berarti sama-sama aja kan. Sama, cuma kalau aku ada cerita yang hampir mirip juga. Cuma dia kan tadi sama angkatanku. Aku sama angkatannya dia pernah juga. Yang tawuran. Enggak, maksudnya kayak ada apa namanya? Ada salah paham gitu dulu masalah. Kan ini ada temannya dia punya adik gitu. Habis itu adiknya tuh sering main sama gengku waktu itu, aku sama ya yoga, sama yang kecil tuh lah. Oh yoga. Enggak yoga ini. Karena adikku satu SD juga sama aku kan. Jadi kan aku masih kumpul tuh sama adikku. Adikku masih belum mau, masih awal-awalnya masih belum mau kelas tuh. Dikira aku mintain uang ke adiknya itu. Terus mau biasa lihat berantem itu kayak gitu. Gengsi. Enggak, adu ini lah. Ini adu pet. Gini. Pet. Ada gitu punya mana sih? Ban nyolek cuma. Aku pernah dulu tuh SD apa tuh agak terkaget dengan fenomena ini. Apa tuh? Kan dulu kita pernah nggak lihat di kaca tuh ada injak kaki anak kecil. Oh, Yang buatnya tuh di teplek. Iya benar. Teplek gitu. Habis itu injak kakinya tuh isi berapa jari ya? 3, Tiga. 4 gitu-gitu tuh loh. Baru Itu. Itu panaknya nunnya di sini. Kemarin udah ada Iya, itu gini. Habis itu ternyata cuma ngaikin itu teplek bangke. Kena prank lu. tapi yang paling gini ada nggak di sekolahmu ini salah satu bentuk apa namanya? Salah satu hal yang keren lah di sekolahku. Ada orang cari polisi sampai di penjara. Dia ceritain gitu. Tidak ada nggak di sekolahmu? SD dan di penjara. Gara-gara paling jelek. Satu kresek merah tuh dibagi-bagiin. Tapi kan dia Tapi secara fisik dia ke SD Gus. Ya, berapa? Kau angkatannya siapa? Angkatan gue ya bukan ya? angkatan Agus. Oh, angkatan yang mana? Apa namanya lama? Iya, nggak naik kelas. Dia berapa kali naik kelas? Ya Sesepuh lah dia. murid kesayangan. Mulai kesayangan. Disayangin. Kayak gini nih, apa tuh semuanya Sayang suhu. Paling gede loh. Paling serem jenengnya. Mesti dikit aja tuh. Gitu. Soalnya di Pansari itu kan banyak kayak orang pilek. Kayak nasau di gini. Di Sinjan tuh gimana? Oh, udah Kosan. Jadi kayak Panjang, panjang. Kayaknya si magnet lu di sini langsung sedot lu. itu langsung hilang, ada jejaknya. Itu udah SD, gue udah SD. Tapi kita shout out di SD nomor 1 Mojosari namanya. Tapi ya serba-serbi ya SD. Ya, aduh funnya kita lah waktu SD gitu. Terus habis itu gimana ceritanya nih bisa sampai merantau nih ke Denpasar? Itu karena setelah SMA sampai SMA di gini. Jadi gini, SD SMP itu di Pansari. Nah, Habis itu SMA ke Singaraja sekolah di Sama STM. mana di SM? Di STM Singaraja. Tamat sekolah maunya kerja langsung di sini kan. Pamannya sih nawarin kerja dulu. Maunya kerja. Nah, karena lama nih nunggu interview. Pernah interview pertama, cuman nunggu panggilan keduanya. Nggak dihubungin. Habis itu ada apa namanya kakak sepupu yang kerja di Alba Prima, kampus Alba Prima. Ya disuruhlah kuliah dulu daripada diam di sini, mending kuliah dulu. Akhirnya kuliah lah di sini. Alba Prima itu tahun 2011. Iya, pas 2011 pindah sini. setelah itu ada yang lanjutin lagi. Enggak, setelah tamat kuliah langsung kerja freelance lah. Kebetulan juga punya kamera dulu, pertama moto diajak sama teman, moto pre-wed wedding tuh. Udah selama 1 tahun lah freelance moto. Akhirnya
nggak bisa ngatur uang nih, dapat uang cepat habis, uang cepat habis. Nah, adalah nyaranin gini saudaranya, coba ngalih kayak bulanan, nawang. Nah ada nak gitu, ada nak bulanan bisa ngatur, yang kemarin gini tuh, sing ngatur gitu. Coba lah kerja di percetakan dulu, tempat training dulu di sini di Pulau Hawe, dekatnya Bober. The Image Printing sana dulu kerja, lah di sana kerja 2 tahun lah sana kerja. Akhirnya pindah lagi, sekarang kerja di ya bilang lah di industri kreatif, production house lah istilahnya. Namanya Prem Bali. Sana jadi desain, ngerangkap juga foto sama video. Kerjaannya sungguh milenial. Dan enak nyemak guys. Dan sebenarnya kita bertiga tuh kerjaannya kayak gitu kan. Satu kerjaan sama aja gitu. Sama aja. Terlepas dari kita di masanya, di sentral juga di Mas Bro. Di seluruh warung kayak gitu tuh. Jadinya enggak beda jauh lah gitu. Kayaknya itu kayak apa tuh? Apa ya, PNS zaman dulu mungkin ya, kerja di industri kreatif untuk zaman sekarang. Karena udah jadi kayak semua orang bisa bekerja di industri kreatif gitu loh. Dengan background yang awalnya kayak aku lah perawat, tiba-tiba lari ke sini itu bukannya udah nggak background apa-apa, semua bisa diterima di sini. Nah, nggak lihat ke lulusan apa, ke bisa nggak buat gini, pasti semua diajari. Yang penting ya benar. Yang mau belajar pasti bisa. Kayak PNS yang mungkin zaman dulu ya, mungkin ntar di masa mendatang itu jadi kriteria orang tua. Jadi kita udah jadi bapak lu, jadi bapak. Di industri kreatif aja kerja. Tapi aneh, kalau aku mau jadi PNS enggak, aku mau jadi guru matematika aja. Berubah. Kamu mau jadi apa? Mau jadi guru matematika. Industri kreatif aja. Pasti kayak gitu ntar. Ada juga PNS pekerjaan negeri sleeping. Polisi tidur. Iya. Tapi menurutku ya, kita ngomongin pekerjaan sedikit nih ya. Ada benernya orang tua kita nyuruh kita jadi PNS itu cukup visioner. Karena pekerjaan yang masih bisa hidup sampai sekarang itu pekerjaan apa? PNS. Kerja lancar, uang tidak dipotong kan? Lancar pokoknya. Kita di industri ini yang memang kita semangat untuk aku mau kerja di sini. Lihatlah dampaknya sekarang. Tapi kalau semua harus kita yang nyari lah. Tapi kalau semua orang memenuhi ekspektasi orang tuanya kan jadi PNS itu kan, masa kita jadi Indonesia ganti jadi Indo PNS ya? Bus. Semua PNS. Saya pun juga gitu. Ibu guru, Aji polisi kan, PNS. Anaknya pekerja negeri sleeping. Sama-sama PNS juga. Kerja negeri serabutan lah. Boleh juga. Kerja negeri serabutan. Enggak, jadi PSK anaknya. Apa tuh? Pegawai seni dan kreatif. Wah, sih. Masuk. Pegawai seni dan kreatif kan kita di bidang seni dan industri kreatif itu bagus. Dan selain apa tuh, kan sebagai anak muda Gus Ganda nih pasti nggak cuma kerja punya hobi nggak gitu? Hobi sih banyak sih hobinya. Apa? Soalnya gini, apa namanya? Hobi itu kesenangan kita kan. Soalnya saya banyak senengnya loh. Ada libur gitu. Ikut apa temen ke sedap malam. Ada teman suka ini diajakin ikut. Dan suka juga ikut. Tapi yang paling aku sering lihat Gus Ganda ini kan memang di skate, di lebih ke musik sama skate sih. Kayak persketaan. Skate sehari. Sakit hati tanget. Berarti apa tuh interestnya yang mungkin lebih banyak kayak ke skate dan musik ya. Selain di luar kerjaannya ya, kalau kerjaan kan harus tertarik lah. Ya pasti. Harus tertarik. Masa sama uang enggak? Gila aja. Dari kapan tuh kalau skate? Kalau skate sih udah kenal skate itu dari SD udah kenal skate. Cuman kan dulu nggak bisa beli. Oh ya, dulu kadang pernah juga main skate juga di SD Gus ya. Dulu ada depan puskesmas ada puri. Nah, anak dari puri ini merantau ke Denpasar,
dia yang ngajarin skate, ngenalin skate pertama. Dulu ada YouTube, dikasih majalah, tuh liatin sekarang gimana caranya. Dikasih lah papan pertama. Ada foto sedang kene. Saya coba kene kita ada pakai tangan gitu. Kan ada tutorialnya, tapi foto banyak aja gitu. Dikasih papan pertama, ini jaga rawat. Nah kan namanya orang pertama yang terima papan kan senang ya. Iya. Oke, semangat lah tuh, semangat. Nah, saya nggak tahu nih kalau papan skate tuh nggak boleh dibasahin kan. Ini kotor terus habis pakai. Jadi gripnya tuh kan nggak bisa dipakai, papannya lempem langsung. Pakai sekali patah akhirnya. Vakum dulu lama. Enggak boleh dicuci ya? Nggak boleh. Aku nggak tahu nggak boleh kena basah sih. Karena lempem dia karena papan soalnya. Lempem dia nggak. Terus sama kayak gitar mungkin ya, gitar Nah, gitu, sama- gitar bolong tuh. Sama kayak gitar gitu lah. Nah, karena lama dia nggak pulang, akhirnya vakum nih belajar skate, nggak ada papan. Nah, sambung lah papan pakai lem, pakai paku, Sungguh DIY. megebar, sambung diikat di plaster tuh, bisa lah main jadinya lagi. Cuma pakai jalan-jalan ngetrik nggak bisa. Cuma ngetrik baru bisa oli aja sih waktu itu, diajarin oli terus sampai SMP. Yang gini deh serius gitu deh. Oli gini lompat Oh, yang gini gini deh. resepnya. Masih hidang begitu. Kang Wali mah lu. Kalau jalan bagus namanya. Bisa oli, habis itu Green. belum bisa dulu. Akhirnya SMP lagi dia pulang, yang kan bisa yang sing bisa apa papannya belum gitu kan. Dikasih lagi Akhirnya dibeliin lagi papan, dibeliin papan bekas nih. Papannya dia sih dikasih, cuman beli truknya itu murah sama bannya itu. Dia ada bikin beli itu minta uang. Akhirnya dibeliin truk, bisa lah main di SMP itu. Karena di SMP lagi penghancur jadinya. Main di SMP lompat ke gini tiang bendera tuh di sini. Trimping kan nih. Oh ya yang di gini aja. Aduh, di SMP. Coba lah gue nih. Kamu tahu nggak? Akhirnya SMP sering main lah, bisa lah ngetrik. Dia sering juga pulang waktu itu karena udah selesai kuliah. Liburan ini diajarin lah, hampir sebulanan tuh diajarin main. Udah bisa, dia balik. Saya udah SMA, taman SMA nih, taman SMP langsung Singaraja. Nah di Singaraja nggak ada ajak main. Oh ya. Taruh lah papan nih, vakum jadinya papannya. Tapi kalau sekarang di Singaraja tuh kayak yang main skateboard mungkin udah Banyak. Dulu zaman itu tuh kurang ya. Untuk zaman saya tuh paling 5 orang paling. Itu juga yang pernah mungkin kuliah dari pasar, atau pernah kerja dari pasar. Mungkin di sana nggak kurang gini tuh, kurang terkenal tuh pro skater tuh. Aku dulu pernah sampai pengen main skateboard tuh gara-gara main pro skater dulu, main Betonistan. Itu ada teman yang ada ya kakak-kakaan lah di sana. Abang-abangan. Ya, beli-belian gitu loh. Wih. Beli itu dia punya skateboard, tapi karena di perumahan tuh nggak aspal gitu loh, jadinya nggak paping, masih tanah biasa. Jadinya dulu belajar di jalan naik rumahku tuh itu, Yang di mana tuh? yang naik itu loh, Oh, iya, setelah iya. jembatan tuh. Ya. Jadi cuma bisa di sana aja jalan-jalan saya. Jadi cuma bisa naik di papannya aja. Roller coaster. Benernya harus pakai sandal. Jadi itu ya dari SD apa sih? SD udah, cuman SMP SMA vakum karena SMA Nggak ada ada pergaulan yang gitu. ya. Apa nih? Racing. Kira matok. Matok pernah. Mantok sudah di sejak SD. Hah? Sejak SD udah di mantok. Di mana ada warung sana matok. Tadi kan udah lama lah di skate. Udah skate. maksudnya dapat apanya di skate terus. Ya, Lomba, setelah- lomba gitu. Itulah setelah kuliah sini bergaul lah di sini lagi sama anak-anak skate di Kubutan pernah main. Akhirnya ada kompetisi itu pernah juga disir berapa kali. Biasa gitu. Kalau udah lewat jam disir. Akhirnya ada beberapa event suruh di temannya sih ngajain, yuk milu event yuk sekali-sekali yuk. Nah, adalah
Go Skate Day gitu. Go Skate Day, ada wali kota cup, ada apa bupati cup ada juga. Nah akhirnya di Bupati Cup tuh mana? di bupati cup di Kelungkung dulu ada. Kalau di sini wali kota, di Tabanan juga bupati cup. Polres Cup juga pernah ikut. Polresnya bikin. Polres. Ikut Polresnya main skate. Enggak. Pembukaannya Pembukaan Bukan main skate Pak Polisi pakai pantopel. Terus sliding. Nah, di acara di Kelungkung tuh acara itu dah apa namanya? Bupati Polres Cup. Polres Cup. Dapat bestrik di box di kota. Nyari trik di kota. Dapat bestrik ke juara 1 lah. Ya Tungkara dapat. Setelah tuh nggak dapat juara lagi. Ya yang penting kan udah ada prestasi lah. Ya, Kan? udah ada pencapaian. gitu. Sampai Sekarang sih main hobi soalnya kan. Benar-benar. hobi lumayan sih menghasilkan sih gitu. Iya. Ya, walaupun cuma sekali. Ya. Itu berarti kan tadi udah disinggung juga Iya. sama Gus Enta kan, selain skate juga ada musik. Hmm. Musik tuh ngeband. Musik Band. Apa main orkestra? Nah, band anak Haji. Haji. Musik itu dari SMP lah kenal musik. SMP punya grup band juga. SMP Popang lah Popang. Oh, dulu Karena emang SMP di SMP punya SMA Pang Kupang sama teman-teman Kupang lah nyetir Pang duduk-duduk gini puntung rokok. Wih, Makin lama makin agak keon. Akhirnya kelas 3 SMA kan lagi booming-boomingnya hardcore. Nah lebih naik tingkat lah Ya, gitu. 2010 hardcore ya. Baru dulu lah. Biasanya teman-teman juga yuk main band hardcore. Nah milu-milu doang kan sih sebenarnya skill sih nggak punya ya. Milu hura-hura aja. Yang penting penting tampil. Ya benar. nyari teman sih juga karena senang bergaul. Kebetulan juga bisa gitu. Diajakin ya oke lah daripada gini. Iya. Daripada gini. Itu nama bandnya nih. Nama band Masih nggak sampai sekarang? sampai sekarang bandnya masih cuma personal Udah ganti. udah cuma vakum lah vakum masih belum bubar cuma vakum Apa nama bandnya nih? Vakum memang. bandnya yang apa nih dulu Yang hardcore, yang terakhir lah. yang terakhir nih full band nama bandnya yang udah punya album namanya apa namanya Grand Will God sih alirannya metalcore gitu influence-nya gini Lamb of God. Keren. Di mana tuh bisa didengerin lagu-lagumu, Gus? Kalau sekarang di sini masih di Reverb Nation. Oh, di Reverb zaman Nation. dulu masih. Oh, Kalau belum sekarang sih. sudah ada Spotify. Spotify sama apa namanya Cuk. Ya. Belum sampai ke sana sudah vakum. Berarti udah lumayan lama ya jadinya album. Udah Tahun berapa? enggak album sih mini album berarti. EP gitu. EP ya. Tapi keren sih. Extended play. Sebenarnya kayak dari beberapa teman yang yang main-main band gitu loh. Aku kan juga main nih, cuma kan udah Oke, main hasilnya. Main band, gue masing band tapi nggak ada. Blue Band. Tapi nggak ada hasilnya, lu cuma main apa namanya? Main-main di habis gitu ya. Ya, main kan dipegangin, dipegangin paksa. Itu mantap tuh cerita. Dua kan Gus. Aku kan bikin band sama Yoga Bokos. Wih, Yoga Bokos. Oh. Yoga Bokos terus. Sama Yoga Bokos bikin band nih. Pak Bokos dah nawarin. Nyak main di harddisk. Wih, main di harddisk kan pasti mantap. Nama bandnya Bokos. Nah, bandnya apa itu namanya dulu ya? Lupa aku nama. SMP, SMA. SMA tuh. Revenge on September kalau nggak Wah. salah. Revenge on September. Alirannya apa? Apa namanya? Main-mainnya lagunya Joyride tuh loh. Apa sih namanya tuh? Joyride, Rockers. Iya, iya. Ya, aliran Emo. Popang, ya, popang gitu lah. Ya. Di mana dia main padet gitu. Di harddisk sekarang langsung. Wah, wih ya lumayan. Padahal nggak di Denpasar aja loh. Nanti kita keluar ya ada pengalaman. Gitar punya. Semua personil nggak bawa apa-apa. Harus minjam di sana gitu. Sampai di sana dah. Oh ini gitarnya pakai gitar. Mic-nya berapa dah? Satu aja. Ih, orang dia nyanyi juga. Iya saya megangin. Gila, dipegangin sama MC ya sih. Aku nyanyi. Ada yang megang gini sambilan. Kayak gini dia buat itu berdiri sini. Gue coba nih. The real stand mic kan? Iya, stand mic. Stand mic banget. Aku bisa kok jadi stand mic buat Gus. Nyaman sih. Gus Gandani ada cerita kayak menarik kayak Gus Hendra ya pas ngeband. Pas ngeband ada cerita gini. Pernah dilemparin nggak? Batal pernah.
batal karena rusuh. Nggak, izinnya keluar. Iya sih. Pertengahan event sih itu udah jalan eventnya. Kita main ke 4 kalau nggak salah. 4 band kedua tampil. Waktu polisi datang, dia di gor acaranya dulu. Polisi datang, habis itu kita mau naik panggung nih, udah mau naik panggung, udah prepare, disuruh langsung sama gininya panitianya dicari, bro, kenapa bri? Oh, dibubarin acaranya, waduh, Kamu naik kan, benjok infoin lah, cuma enggak dikecil ini, di BT lah, itu akhirnya lama-lama udah keluar kondisinya, dibubarin juga penonton dibubarin, semua udah bubarin, akhirnya kan udah cancel lah acaranya, udah batal acaranya. Akhirnya pulang ya pernah juga ada pengalaman main di Karangasem. Wah, di pelosok Karangasem juga nih. Karangasem Sama pelosok terus. di suatu pelosok lah daerahnya. Habis itu main cuma 3 band. 3 band. Dia panitia nelpon panggungnya di mana? Bagus kok panggungnya, kuat kokoh. Ya, OTW. Kita jadi band pembuka gitu, band pembuka. Akhirnya naik panggung. Nah, panggungnya tuh Asagan apa? Asagan apa ya? Yang tempat loh. Oh, Bali. Tinggi kan isi tinggi loh. Sekarang main metal. Ngangguk ini panggungnya gini. Dan drummer Agusta, reset dah. Apa kerja sih? Kerjanya bolong langsung. Kan drum tuh keras gini ya getarannya. Habis itu pertamanya snare-nya dulu gini, jatuh kan? Snare-nya jatuh dipegangin lah sama krunya. Wah, sampai Sini. Pegangin, habis itu kursinya jatuh. Lu untung papan di belakang lu. Oh, jadi mau enggak gitu jatuh aja. Cuma nyedetek gitu ya. Itu lo banget DIY gitu lah keren. Tunggu bangun kan masih, biar tuh masih gini apa namanya? Lagi-lagi, Pelosok ya. ya. Soalnya susah nyari, kirain pindah pada tempatnya. Jauhnya, Aduh pada tempatnya. aduh ada ya, aduh berita, aduh, ini kenyataannya ada. Benar. Ada manggung sana, ya penonton lumayan rame sih waktu itu. Ya mungkin hobi-hobi ini juga yang buat Gus Gana bertahan 11 tahun di Iya. Selain juga mencari nafkah. ya. melalui pemuka jiwa lah istilahnya. Kan gini kita dengar-dengar Belen kan banyak yang di pesiar itu ada pengen ikut pesiar kalian berdua. Ada sih pengen, cuman karena ya saya anak tunggal, nggak berani kemana-mana, panghalu medesa gitulah istilahnya. Soalnya Aji udah nggak ada, jadi saya kayak orang tua model. Ada orang acara ngapain, keluarga, acara nganten gitu, Ayahan banyak banyak lah. kita harus datang. Kalau nggak bisa kali ibu lah wakili. Itu udah menjadi salah satu faktor sih juga nggak bisa berangkat. 11 tahun di Denpasar. Bagaimana pandangannya tentang Denpasar sebagai orang Beleng nih? Kan ini memang baru pindah tuh. ada syak-syak ya atau Gimana gimana? enak ya? Kalau aku sih dari pertama pindah sini, karena dulu ada teman sih di sini, ada sepupu juga ngajar di sini. Dari pertama tinggal di sini bahagia, seneng lah. Kenal di kampus, punya teman banyak di kampus, kenal. Akhirnya tamat kuliah, di kerja tuh baru berasa apa namanya? Susahnya. Dulu kan masih minta sama orang tua, tinggal nelfon kan, berapa sih? Konet lah, gue gede gitu. Sekarang udah punya ini kerjaan, jadi lebih mikir jadinya. Iya, yang mau nongkrong gitu. Nyeper uang tuh, pang sedang nih bulan ini, pulang kampung juga biar ada juga bekal, gitu. Baliknya juga biar ada juga bekal. Lebih ke perhitungan sih jadinya. Oke, selain musik dan skate ini kan Gus Hendra sempat ngasih tahu juga ada perclothingan nih. Ya, clothingan sih dulu ya waktu kuliah sempet juga buat brand clothingan. Kayak sama kayak dia. Ya, dulu juga sempat. Cuma jalan 3 bulan 4 bulan aja lah. Karena bikin band sih juga jual gini lah.
Ya, pakai Ini ini juga. apa tuh biasa udah ditonton itu tuh enak banget pasti Ya, pengen ya. buat clothingan gitu ya. Clothingan sisikan. Sisikan. Biar sebenarnya dia pas ini tuh pas Manggung tuh pas ada harganya yang dilempar. itu sih tujuan utama sih Ini gua muter stiker. itu buat clothingan sama teman sih join dulu Hmm. sama teman join Tahun berapa tuh saya? tahun 2012 2012 Emang pas 2013 pas itu udah lagi rame-rame. lagi rame-ramenya Kayak Familo since berapa? Established apa? XXII. XXII lah KMMXII. Oh ya MMXI. IST ya MMXXI. Balinese lokal pride Ini udah suka banget. Itu apa nama clothingan? nama clothingannya dulu Thrive Hmm. ininya apa namanya temanya ini street sama band lah Oh. Yang masih apa berkaitan ya. Hobi yang musik, skate, habis itu clothingan kan itu artinya juga sebagai faktor bertahan. iya Selain itu ada nggak sih kayak tips-tips dari Gus untuk mungkin teman-teman yang lagi Yang mau merantau. mau merantau atau yang lagi merantau dan pengen aduh nanti kayak buat aja nasanya yang diminat lah gitu. kalau terus gini sih kalau saya pribadi ya jangan gengsi sadar diri kita nyari rezeki langsung kadang sari Woi, sudah disiapkan. minggu nggak pasti dari awal mulai itu udah mengulang itu Tapi keren. ya, gitu sih itu sih yang apa tuh yang ya kalau dibilang hal berat nggak berat Nggak berat banget habis itu kalau dibilang hal gampang nggak semua orang bisa kayak gitu kayak menjadi humble dan baik ke semua orang. balik lagi ke pribadi orang Iya. masing Tapi kalau mau bertahan ya itu Ya, dari itu kuncinya. itu kuncinya. Itu pun nggak cuma berlaku untuk yang merantau. Iya. Orang yang siapa- memang siapapun, siapapun. walaupun dia diam di tempatnya dia sendiri pun sebaiknya melakukan hal itu sih biar nggak saya kayak kalau udah hajung dikit kan pasti berbahaya. mereka pasti CPU sih namanya Iya benar. Kayak tempat ini. Ini ada genci gitu kan nanti. Nani, cek kaki. cek kaki gini. kan gue nanya Kok kayak tangan cek langsung. Dari nekat aja gini tuh sama ada anak-anak Kecil. kecil. Becey. dia anak nanya ini Ke gija ya. Mending Pasti masuk. Becey. Biasanya bingung nih. dia nanti kopi sih Tapi emang gitu sih maksudnya kayak emang sehari-hari bahasanya kayak gitu iya, jadi walaupun kalau di Singaraja tuh memang kayak nggak kenal apa sih namanya kasta. Habis itu siapa yang gede, siapa yang ini tuh Sama aja ya, gitu. iya, iya. Asal udah saudara Ya sih juga tadi atas kakaknya itu dah cara mereka bergaul dan cara menerima. ngomongnya nggak asal sih Hmm. nggak ada jenglongan kalau kita bangun ada jenglongan Nah, kan ya, jauh jangan pun Kayaknya. jauh ya ini ngapain ya ngapain Gini loh, squat tapi squat itu kayak gini tuh Gus, kayak bahasa Thailand gitu. Oh iya. Kegiatan Gini naik. Makanya ya. Nah, ini terakhir nih Gus. Oke. Kan karena di musik nih, pasti mencintai musik. Benar. Mencintai. sebagai pertanyaan penutup lah. Ya, 5 lagu yang biasanya didengerin kalau kangen rumah. Benar. kalau kamu Sebagai rumah anak rantau. Ya sebagai sebagai anak rantauan lagu ayah Ayah di mana? Ayah. Siapa sih lagunya? bersama oh bunda tuh Ya. satu Oh, Bunda. ada juga yang tiganya lagu gini kan kayak Maesa. Maisa Ray Penny Ray Penny. yang lagu-lagu Bali kan soalnya seneng karaoke kalau kumpul Iya sih. Itu wajib tuh kan. wajib Tetap ya hati itu revenue. Kidong Kasmaran. oh sekarang tuh Yong Sagita Oh, Yong Sagita. Yong Sagita Ya tapi kalau yang KKN Bidan terus tiap umasan yang sih tembak. pos harus misi ngekat posko lah Oh, posko. Mission. Si Mike Siap saja betul. tua pagi Ya, gua malam mau di sungai bah Bisa apa bisa? bense lagu Bali sih masih
apa ya artinya lebih pada yang membuat kangen gitu. Kalau bisa ada nggak sama judulnya Gus? Coba ulang dari awal ya. Kan tadi gini ayah. Ayah. Habis itu bunda apa yang mana? Bunda. Oh bunda. Kene ya. Ini juga Repeni. Repeni yang mana? Yang apa namanya? Berhasil kayak Dulu nama baca gitu kan. kan dunia Repeni itu Di pantai tuh gimana? itu juga kalau benar ya yang Sri Kandi ya Sri Kandi. Desir angin di dalam Oh, ada sirat angin ya. Di pantai loh. Udah bisa. Masih Bisa. itu Repeni sampai aku kan Nah, Repeni. Repeni Ampura lebih Repeni ini memang bukan ya Repeni kan Benar. Apa tuh? Iya. Dia namanya ya. Becek nih. oh meli di sisi di dalam Repeni Oh, meli di sisi Itu berarti kayak matok gitu. ya kayak mantap meli di sisi Satu lagi. lagi lagu punk sih namanya Banditus Squad judulnya I Love Punk Karena di lereng itu mengenal belerang mengenal punk tuh paling kangen sama lagu ya. Oke, itu tadi obrolan panjang kita Gus. Seru banget sih. Mulai dari ngomongin pengalaman di SD sampai beratnya kita mencari pekerjaan Di Denpasar ya, di rantauan ini gitu loh, khususnya buat Gus Ganda. Itu juga yang menjadikan Gus Ganda tuh kita sekarang itu loh yang masih mau apa tuh merantau biarpun kondisi kayak kayak sekarang kan. Benar. Itu aja dari Masa Ngorto episode ke 8. Cang edit cang sama ya episode ini. Ini jangan harus mengusahakan. Oke, saya Tata. Saya Gus Hendra. Saya Gus Ganda. Sampai jumpa di Masa Ngorto episode berikutnya. Masa Ngorto banget.